Rasul kami itu mati diracun, saya tidak sepakat karena bertentangan dengan ilmu kedokteran gitu. Ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut, sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat berhenti, sungguhnya ada racunnya. Tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi, dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahadha awanu wajadtun qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Kanan apa yang paling Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Selalu damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yusuf PI, yang teman-teman sekalian dalam sebuah videonya dia mengatakan bahwa dia tidak setuju kalau dibilang nabinya itu mati diracun, ya. Tetapi teman-teman sekalian, ada dua ulama kondang ya, yang tentu saja lebih tinggi levelnya daripada Ustadz Ucup, ya, yaitu Ustadz Asmiranda, Ustadz Firanda, kemudian Ustadz Abdul Somad. Di mana teman-teman sekalian, kedua Ustadz ini justru mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mati karena racun yang dimakannya, yang dibuat oleh perempuan Yahudi, ya, ketika dia makan kambing bersama dengan para sahabatnya. Sahabatnya itu ada yang mati di tempat, tetapi Nabi itu berangsur-angsur. Tetapi pada akhirnya dia mati karena racun itu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak penjelasan daripada Ustadz berikut ini. Rasul kami itu mati diracun, saya tidak sepakat karena bertentangan dengan ilmu kedokteran gitu. Ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut, sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat berhenti, sungguhnya ada racunnya. Tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi, dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahadha awanu wajadtun qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Makanan apa yang paling disukai Nabi? Nabi menjawab, makanan yang paling disukai Nabi adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing bagian depan itu, karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya di bagian depan kaki kambing itulah mereka tanamkan racun yang paling sangat banyak, paling berbahaya. Sahabat Nabi yang mengunyah daging kambing itu langsung meninggal di tempat. Nabi SAW sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memasukkan daging kambing itu ke mulutnya, tapi mereka ikhtilaf tentang menelan. Maka segera Jibril alaihissalam memberitahu bahwa ada racun. Nabi memuntahkannya keluar, tapi ada beberapa tetes air liur masuk ke dalam. Kenapa itu terjadi? Bukankah Allah menjaga? Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu. Jika kita melihat dalam kitab Wahyu, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari penjelasan dua Ustadz kondang, ya teman-teman sekalian. Jadi kita lihat di situ mana yang kita percayai, apakah Ustadz Yusuf PI yang asal mangap atau Ustadz Firanda dan Ustadz Abdul Somad. Karena teman-teman sekalian, tentu saja mereka ini adalah orang-orang yang terpelajar, bahkan seperti Ustadz Abdul Somad itu lulusan dari luar negeri loh, ya. Kalau nggak salah dari Mesir, ya. Jadi tentu saja kita percaya, ya, Ustadz Abdul Somad daripada si Ucup PI. Nah, teman-teman sekalian,
Kenapa saya harus bahas hal ini? Karena selama ini, kalau seandainya orang-orang Kristen yang mengatakan ini, itu dianggap sebagai penistaan agama. Nah sekarang adalah ustaz-ustaz sendiri yang ngomong demikian dan yang membantah apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Karena dia tidak percaya dalam beberapa diskusi-diskusi dengan teman-teman apologet Kristen, itu ditolak mentah-mentah oleh Ustaz Ucup. Katanya, oh tidak mati diracun nabi saya. Ternyata kebenarannya melalui dua ustadz. Ya, artinya kan 1-2 saksi itu ya yang memberitakan, ya itu dianggap sah perkaranya di zaman itu. Tidak tahu sekarang ya apakah itu bisa disahkan. Nah teman-teman sekalian, selama ini mereka itu sibuk ya membahas tentang Yesus Kristus. Oh Yesus tidak disalib, Yesus itu diserupakan gitu ya. Yesus itu bukan Tuhan. Mereka sibuk dengan kekristenan. Tapi mereka tidak sibuk untuk membahas dan menyamaratakan perspektif dan pengajaran di dalam agama mereka sendiri. Sebenarnya kalau mereka mau ikuti lakum dinukum waliyadi itu sudah pas gitu loh. Artinya agamamu, agamaku. Kita jalan sama-sama. Kita jangan saling menghina, kita jangan saling menghujat. Tapi kan pada kenyataannya justru mereka-mereka ini seperti Ustaz Ucup dan teman-temannya ini yang seringkali membahas Alkitab. Ya, apalagi mau cocok-cocokannya dengan kitab suci mereka. Padahal teman sekalian, Al-Quran dan Alkitab itu tidak bisa disamakan. Ya, nggak bisa disamakan. Nah, oleh karenanya seharusnya Al-Quran jalan sendiri dong tanpa menyenggol-nyenggol Alkitab. Ya, kalau Alkitab tidak diragukan lagi, tentu saja tidak pernah menyenggol Al-Quran. Karena Alkitab lebih dulu ada, baru ada Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, biarlah melalui informasi ini, yaitu menambah wawasan bagi kita. Dan kita diberikan hikmat siapa yang akan kita pilih. Apakah kita pilih Tuhan Yesus Kristus atau kita pilih Tuhan-Tuhan lain, nabi-nabi lain. Tapi ingat satu hal, semua nabi, semua rasul, tidak ada yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus Kristus yang berani. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia datang dari sorga dan dia tahu jalan ke sorga. Sekarang pun Yesus Kristus ada di sorga. Kalau nabi-nabi lain dan Allah-Allah lain yang mengatakan mereka adalah hebat, ternyata mereka belum ada di sorga. Tapi Yesus Kristus jelas ada di sorga. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang setia dan taat kepadanya, yang mau percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu teman sekalian, bukalah hatimu, percayalah kepadanya, sebab hanya ketika Anda percaya pada Yesus, Anda bisa memperoleh sorga. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.